Jokowi itu tuh di dada saya ada. Kalau dada saya dibuka nih, ada Jokowi. Iya. Dada saya Bukan Jokowi ya. kayak goro-goro tamrin lah itu. Soeharto nanti dulu. Nanti dulu. Soeharto nanti dulu. Jokowi pahlawanku. Iya, Jokowi pahlawanku, Soeharto nanti dulu. Gerakan kami itu seperti itu sekarang. Makanya dikirim tukang kayu kan. Iya, mantan tukang kayu, latar belakang itu, latar belakang. Cocok kan, Bang. Makanya orang kalau mamanya bertanya, kenapa kok bukan wakilnya, terus habis itu kok bukan menteri luar negeri gitu kan, kok bukan keuskupannya, karena mereka nggak punya latar belakang tukang kayu. Pak Prabowo tuh kita harus melihat di balik itu loh, makanya Pak Jokowi. Iya, udang di balik batunya itu. Kalau Vatikan nggak butuh ijazah, berarti kan nggak melanggar apa-apa juga gitu loh. Benar. Pak Harto waktu dulu untuk supaya berkuasa dia butuh gimana pun juga berpengaruh sekali kan Super Semar ya. Pak Jokowi nggak butuh karena dialah Super Semar itu sendiri. Wow. Saya rasa itu bukan halangan ya, kan waktu tabrak-tabrak masuk dia udah melakukan itu kan. Maksudnya kalau cuma sekedar ganti-ganti ini aturan sih kelihatannya sih dia punya sepele. Kas 90 tuh jadi satu contoh. Iya. Lagi rame juga kan sekarang ada film Joko Anwar yang pengakuan di Bukbuli kan. Iya. Itu skala horor dengan Joko dan Anwar yang lain. Iya. Anwar Joko Widodo sama Anwar Usman. Iya. Bener-bener. Paman. Kan Mas Jali juga udah elaborasi nih soal Nurdin Halid. Aku tertarik nih karena aku juga anak bola juga. Oke. Itu salah satu yang membawa kita ke era kegelapan di sepak bola juga kan, Pak Nurdin Halid. Kayaknya tapi kita satu jiwa banget sama Pak Nurdin Halid. Berarti kan dia mengajukan Soeharto pahlawan di 2004. Iya. Masih hidup dong berarti kan? Iya. Ya apa salahnya kita? Kami Jokowi Mengajukan Jokowi bisa juga dong. Spiritnya mirip. Halo warga, balik lagi di Ngegas, Ngeritik Negara bareng Kontras. Kali ini edisi yang sangat spesial karena biasanya kita cuma sendirian nge-review komentar, nge-review statement, nge-review kebijakan dari pemerintah. Tapi kali ini ada pihak pemerintah sendiri nih yang datang ke kantor kita, kantor Kontras, untuk nyampein gagasannya yang sangat out of the box, yang juga lagi nyaingin satu gagasan yang juga lagi berkembang, yakni penobatan Soeharto, Presiden kedua Indonesia sebagai pahlawan nasional, yang semakin marak, ramai belakangan, yang akan dilawan sama gagasan dari teman-teman Kementerian Kegelapan. Satu kementerian yang juga eksis di pemerintahan Prabowo Gibran. Apa aja alasan ada di baliknya dan sebagainya, kita akan dengerin langsung dari, ada dua teman kita dari Kementerian Kegelapan, ada menterinya sendiri, ada Bung Rindra Danantara, dan juga Bung Ervin sebagai staf sus. Bung Firdi dari staf sus Kementerian Kegelapan. Tapi disclaimer dulu, kalau di kami tuh tidak ada visi misi status. Adanya visi misi Menteri Kegelapan. Menteri Kegelapan. Ya. Ini Saya karena ikut aja. Karena menganut Jokowisme yang Iya, jelas. menteri ya. Betul. Dan visi-misi nggak guna juga sebenarnya. Kenapa? Oke. Iya, kan cuma kertas doang, nggak dijalani. Kalau kami menjiwai. Jiwa Jokowi itu tuh di dada saya ada. Kalau dada saya dibuka nih, ada Jokowi. Iya. Dada saya Bukan Jokowi ya. kayak goro-goro tamrin lah itu. Karena visi misinya kemarin dibawa ke red juga ya, sempat ya di Kementerian Kegelapan ya. Iya. Sangat dihayati ya. Hayati kami. Nah, selain itu kita juga udah kedatangan dua teman tentu yang akan menilai bahwa gagasan Soeharto sebagai pahlawan itu gagasan yang sejak ide aja udah sangat ngawur. Apalagi Jokowi sebagai pahlawan yang tentu nanti sebagai syarat dan ketentuannya juga nggak akan terpenuhi. Kalau menurut kawan-kawan kita ada Dimas sebagai koordinator Kontras dan juga Jen dari Gerakan Masyarakat Adil Soeharto atau disingkat GEMAS. Kami Yang- gemoy. Jadi saingan ya, satu Gemas, satu Gemoy ya. Itu kalau Gemas kan gerakan masyarakat sipil Adili Soeharto. Kalau Gemoy gerakan Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. cintai Jokowi. Iya. Gerakan masyarakat oi. Oi. Biar tipis sama Wota. Iya. Bukan gerakan masyarakat Cintai Mulyono ya. Mulyani bisa. Terima kasih. Yang ngasih cash flow Iya, kita, Pak. Terima kasih. Banyak belajar nih kita dari Kita baru pertama teman-teman juga ya di bidang NGO dan antek-antek. Wah, bener. Kami Asing, juga sangat asing. terhormat ya karena ini kami adalah kementerian pertama yang diundang Bersama ke sini. Kontras. Karena kemarin ada satu instansi yang mau mampir tapi cuma lewat sama motret sama ngerekam doang. Padahal tinggal Lagi kasih survei doang. mungkin. Lagi survei. Jadi mobilnya mirip-mirip juga kayaknya yang dibawa sama. Gift ya. Nggak, kami bagian dari mereka. Oh bagian. Kami juga tadi pakai full rider. Kalau itu ada. Ada. Tapi ya nggak kedengeran aja karena kan kegelapan. Iya. Oke, langsung aja lah ini kita dengerin. Ya. Apa? Karena kita negara demokrasi tentu bisa menghargai pendapat satu sama lain. Kenapa Kementerian Kegelapan
akhirnya mencetuskan bahwa yang lebih layak jadi pahlawan nasional tuh Jokowi, Iya. bukan Soeharto di hari ini. Soeharto nanti dulu. Nanti dulu. Soeharto nanti dulu. Jokowi pahlawanku. Iya, Jokowi pahlawanku, Soeharto nanti dulu. Gerakan kami itu seperti itu sekarang. Kemarin salah satu caranya dengan mengupload video hidup Jokowi yang dilantangkan oleh Prabowo 3 3 jam. 3 jam. 3 3 jam 26. Kayaknya beda 35 detik dari videonya wawancara yang diupload di media. Iya, Dan para pimpin. Kenapa 3,3 beda 35? Karena 3 tambah 5, 8. Hidup Jokowi. 8 itu kan kodenya Pak Prabowo di Twitter. 08 ya. Jadi semua itu ada ininya lah, perhitungannya. Prabowo Met namanya kita. Dan itu sebenarnya kan kenapa 3 jam? Karena di YouTube nggak ada pilihan 3 periode. Iya, betul. Jadi kalau ada pilihannya nggak ada itu. Iya. 3 periode. Ya, hidup Jokowi 3 periode gitu loh. Kami dalam rangka ini sih masih pemberkasan untuk masuk letterbox. Iya. Letterbox kalau itu jadi Sinepil bisa review, kontribusi ya. walaupun reviewnya ntar hidup Jokowi itu nggak apa-apa. Dan ada beberapa ini ya, apa bahasa ya? Ada bahasa Italia gitu. Karena kami paham pendukung Jokowi itu dari Berbagai negara. Baru dari luar negeri kan, dari Vatikan. Makanya dikirim untuk ngelayat. Makanya dia juga hampir jadi sekjen PBB kan. Betul. Itu kita harus pakai bahasa-bahasa yang menjadi official UN juga. Bahasa dunia. Ya, bahasa dunia. Nah, kalau dari hal-hal substansial lain kira-kira apa yang akhirnya melatar belakangi Bung Rin sama teman-teman Kementerian Kegelapan mendorong Jokowi itu ya Pahlawan. untuk menjadi pahlawan. Silakan Bung Rin. Kalau menurut saya sih karena jasa-jasanya tuh juga nggak main-main. Di beliau ini kan bahkan sudah dia selesai menjabat pun dia masih jadi advisor sampai sekarang. Oke. Jadi advisor di rumahnya orang yang menteri, iya dipanggil bos. Iya. Menteri-menterinya. Menteri lain. Anomali lil bahlil. Iya, itu bos. Bos. Terus habis itu Advisor-nya parental advisor kan? parental sebenarnya sih ya kalau mamanya parental advisor kan dia udah coba iniin anaknya kan, tapi udah ngasih fasilitas lah. Itu udah melakukan. Tapi sekarang kan juga bukan anaknya lagi. Lebih dari itulah dia. Udah beda kartu keluarga. Udah beda kartu keluarga. Terus habis itu kan juga bahkan beliau sebagai mantan tukang kayu makanya disuruh ngelayat Sri Paus kan nih. Memastikan peti kayunya. Iya, kualitasnya Pak Prabowo itu Pak Prabowo tahu. Teologi itu Pak Prabowo ngerti. Iya. Yang jadi tukang kayu itu kan juga sebagai tribute ya. Iya. Jadinya Apalagi ini kemarin ada momen ini juga ya. Ini tokoh Katolik Agung dan Iya. iya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu duit tunggal yang menghargai toleransi lah. Iya. Jadi kalau masih ada gereja yang nggak bisa buka ya, nggak tahu juga. Tapi itu udah contoh lah Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menjunjung tinggi toleransi. Makanya dikirim tukang kayu kan. Iya, mantan tukang kayu, latar belakang itu, latar belakang. Cocok memang. Makanya orang kalau mamanya bertanya, kenapa kok bukan wakilnya, terus habis itu kok bukan menteri luar negeri gitu kan, kok bukan keuskupan ya karena mereka nggak punya latar belakang tukang kayu. Pak Prabowo tuh kita harus melihat di balik itu loh, makanya Pak Jokowi, iya udang di balik batunya itu. Tukang kayu identitas yang sangat lekat juga sama identitas di Vatikan. Iya, Vatikan nggak butuh ijazah, berarti kan nggak melanggar apa-apa juga gitu loh. Benar. Dan paling penting adalah ya akhirnya dengan menjadikan Jokowi sebagai pahlawan ini sejalan dengan visinya teman-teman Kementerian Kegelapan bahwa Indonesia gelap untuk menyambut dengan secerah. Indonesia iya. Nah, kalau mamanya di 2045 Hijriah boleh lah Pak Harto jadi pahlawan di situ ya mungkin boleh. Tapi Pak Jokowi dulu. 1100 tahun lagi berarti. Masih 600-an. 100 tahun lagi. Sekarang udah 1400. Kalau mau matematika jelek. Iya, bener. Gak apa-apa. Makanya Prabowo. Prabowo mah ya, jadi nanti dulu. Jadi Soeharto nanti dulu. Oke. Apa kelebihan Jokowi dibanding Soeharto kalau menurut Kementerian Kegelapan? Kalau gini, kalau mamanya Pak kan dia sudah ngomong sendiri kan waktu 2019 ya waktu itu ya Bung Firdi dia bilang kayak saya bukan diktator, saya bukan pelanggar HAM, tapi menurut dia kan. Tapi setidaknya dia udah ngomong. Beda kan sama Pak Harto kan. Saya diktator, saya Pak Harto kayak semua orang udah tahu juga. Itu bukan rahasia umum, jadi pengetahuan umum. Nggak menyangkal soal itu ya. Dan yang terpenting juga di itu dia ngomong juga Bu, saya tidak punya beban masa lalu. Nah, dia punya beban masa depan. Dia visioner. Visioner. Kami dari Kementerian Pendapat Suka yang visioner sebenarnya. iya, kami itu nggak mau terbebani beban masa lalu. Pak Harto itu kegelapan yang ada di masa lalu. Iya. Kita pengen fokus ke kegelapan masa kini Dan masa depan. dan masa depan itu udah ada apa tuh MBD dan antara lagi sih banyak banget lah sampai itu kan Dan bisa bersaing. kehebatannya adalah Pak Harto waktu dulu untuk supaya berkuasa dia butuh
gimana pun juga berpengaruh sekali kan Super Semar ya. Semar. Pak Jokowi nggak butuh karena dialah Super Semar itu sendiri. Wow. Iya. Iya, bahkan kan Pak Harto dulu kan Nggak perlu dicari naskah asli Super Semar, nggak perlu iya, dikasih. benar, menjumbalkan Soekarno lewat satu peristiwa kudeta yang sangat besar juga. Iya. Kan saingan sama Holocaust itu kan. Iya, iya. Peristiwa 65 kan. Pak Jokowi cuma turunnya ke gorong-gorong Tamrin, dapat nih Wahyu ke Prabowo. Dan dipilih secara demokratis lewat Demokrat pemilu di 2014 ya. tidak ada yang bisa. Nah, masalahnya ada satu proses atau satu administrasi nih yang belum terpenuhi Oh, belum meninggal. oleh Jokowi. Belum meninggal. Ya Tapi coba kan- mungkin Jen bisa jelasin sebenarnya menurut Undang-Undang 20 2009 tuh soal gelar tanda kehormatan dan tanda jasa segala macam itu apa sih syarat dan cara untuk seseorang warga negara Indonesia bisa jadi pahlawan nih? Ya sebenarnya kalau dilihat dari regulasinya tuh ada 2 regulasi ya di aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan maupun aturan pelaksananya di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Nah sebenarnya ada 2 syarat, syarat umum dan syarat khusus gitu. Nah syarat umum juga ada beberapa hal gitu, ada 5, mulai dari dia harus warga negara Indonesia dan seseorang yang pernah berjuang di wilayah NKRI hingga tidak pernah dipidana berdasarkan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan ancaman paling singkat 5 tahun gitu. Nah syarat khususnya juga ada beberapa. Nah tapi yang terpenting adalah gelar itu kan diberikan oleh seorang presiden kepada seseorang yang telah meninggal dunia atau gugur saat melakukan perjuangan, pengabdian, dharma bakti maupun karya dalam atas nama bangsa dan negara. Nah Pak Jokowi kan belum meninggal dunia gitu. Ya. Kalaupun meninggal dia tetap hidup Jokowi. Iya. Jadi hidup selamanya ya. Ditonton terus kan. Gimana siasat atau manuver-manuver kemudian kegelapan untuk mengatasi satu masalah administrasi itu? Saya rasa itu bukan halangan ya, kan waktu tabrak-tabrak masuk dia udah melakukan itu kan. Maksudnya kalau cuma sekedar ganti-ganti ini aturan sih kelihatannya sih dia punya sepele. MK 90 tuh jadi satu contoh. Iya. Lagi rame juga kan sekarang ada film Joko Anwar yang pengakuan di Bukit Duri. Iya. Itu skala horor dengan Joko dan Anwar yang lain. Iya. Oh, Anwar Joko Widodo sama Anwar Usman. Usman, iya. Bener-bener. Paman. Joko Anwar gitu ya. Iya. Gabungan intel par itu. Ini nambah teori juga ya. Iya, kalau itu kan 1 juta penonton, ini 93 juta tabrak-tabrak masuk. Oke, sudah tiga. Iya kan? 58% orang telah mengalami ini semua. Jadi dalam waktu dekat Undang-Undang GTK tadi 2020-2009 itu akan di Iya, wacana. Tinggal calling-calling anaknya Pak Bonyamin itu aja. Iya, mau Ahli hukum. ahli hukum, malah hukum. Iya betul. Nanti dibahasnya apakah di Hotel Fairmont lagi biar anak kontras bisa gedor lagi nanti apa gimana? Kalau di mana ya, kalau kami jadi moderatornya sih di ruko kami aja. Nggak perlu gedor-gedor, masuk aja. Sengaja. Kementerian yang sangat visioner memang dan Welcome. benar ini ya. Iya. Sudah punya kantor sebelum apa namanya Pelantikan. pemerintah memberikan ya. Iya. Dikeluhkan oleh Natalis Pigai misalkan. Efisiensi gitu-gitu. Apa yang mau diefisiensi dari 0 APBN kan? Iya, kami nolak APBN. 0 APBN. Sip. Iya. Jadi Jen udah jelasin tuh teman-teman kalau ada ganjalan tapi bukan halangan berarti buat teman kegelapan untuk bisa segera membuat Jokowi bisa menjadi pahlawan nasional. Iya. Mungkin kita ke Dimas dulu nih untuk ngasih lagi kisi-kisi ke teman-teman kemudian kegelapan kenapa akhirnya jangan Soeharto dulu nih yang jadi presiden. Memang kenapa sih Jadi pahlawan. Oh iya, jadi presiden udah ya. Udah. 30 tahun udah Mantunya kenyang, kan udah sekarang. mati juga ya nggak bisa juga sebagai pahlawan nasional. Kenapa sih? Benar. Sebenarnya kan Soeharto itu ya secara badaninya kan sudah meninggal ya. Badaninya. Tapi idenya itu masih mengurat akar tuh di sejarah Indonesia gitu. Terbukti kemudian kan pemerintahan hari ini berusaha menghidupkan kembali kan kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan. Ya mungkin Kementerian Kegelapan berapa kali mengangkat itu. Misalnya makan bergizi gratis dulu juga di zaman Orde Baru juga ada usulan atau kebijakan swasembada pangan. Yang itu juga digaung-gaungkan gitu kan. Lalu kemudian ada kebijakan militerisme gitu kan. Swasembada lebih mirip food estate sih Food sebenarnya. estate, ya betul. Aku Ya. paling Jokowisme di sini nih. Bisa aku koreksi. Tapi kan kemudian batu atau lanjutannya ketahanan pangan itu akan dipakai juga untuk membiayai CTA-nya ya. Betul, salah satu KPI juga. KPI-nya. MBG kan. Nah, terus juga ada kebijakan-kebijakan pembangunan yang mirip sebenarnya dengan prototipe kebijakan-kebijakan di zaman Jokowi dan juga zaman Prabowo sekarang gitu kan. Nah, jadi gagasan untuk kemudian mendorong wacana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto itu sebenarnya menghidupkan kembali
ide-ide Orde Baru yang itu sebenarnya udah nggak sejalan, nggak kompatibel lah ya dengan demokrasi, nilai demokrasi yang diperjuangkan ketika 98. Jadi ketika mahasiswa dan juga masyarakat sipil itu turun ke jalan untuk kemudian mendorong Soeharto lengser, salah satu yang coba untuk didorong bukan cuma melengserkan Soehartonya, tapi juga ide dan kebijakannya. Nah sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang mirip sekali dengan kebijakan Orde Baru. Nah itu menurutku jadi salah satu kenapa kemudian kita harus menghalau pemberian gelar pahlawan ini. Kenapa? Karena ketika misalnya gelar pahlawan ini diberikan kepada Soeharto, otomatis Indonesia itu mengafirmasi bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman ketika reformasi itu semuanya disangkal tuh. Nah, apalagi Prabowo jadi presiden. Prabowo jadi presiden. Itu salah satu puncaknya gitu kan. Yang kedua juga memberikan satu nuansa bahwa Indonesia itu ternyata cukup permisif, cukup mudah kompromi lah ya, meskipun kita tahu lah orang-orang Indonesia itu kan mudah kompromi gitu kan, mudah lupa apa segala macam, kompromi dengan nilai-nilai yang sebenarnya tidak sejalan dengan nilai bangsa. Apa itu nilai korupsi, kolusi, nepotisme misalnya, atau abai atau kompromi terhadap kejahatan kemanusiaan yang mengiringi 32 tahun perjalanan pemerintahannya Soeharto gitu kan. Jadi jangan kemudian dibaca bahwa Soeharto ini diberikan gelar pahlawan hanya sebatas badaniannya atau figurnya aja. Tapi juga yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana kebijakan yang mengiringi selama 32 tahun. Oke, sesuatu yang dibingkai dengan satu nama yang masih mengakar juga sampai sekarang, Orde Baru. Orde Baru. Yang di pantat-pantat truk tuh enak zaman Kuto itu kan. Iya. Yang masih terus mengakar sampai sekarang ya. Betul. Benar-benar. Mungkin Jen bisa nambahin juga, Jen, kenapa akhirnya gemas nih gerakan masyarakat sipil adili Soeharto, merasa bahwa Soeharto akan selalu tidak pantas ya, karena kan kalau kita tracking tuh bahkan dia sebelum mati pun Nurdin Halid nih, si koruptor gula itu yang gila ya, PSSI sebelum itu udah bilang sejak Munas Golkar tahun 2004, dulu Prabowo masih anggota Golkar, tahun itu udah tercetus tuh bahwa Soeharto adalah pahlawan nasional, yang akhirnya berlanjut sampai Soeharto udah meninggal di tahun 2008 dan sebagainya. Kenapa nih kita harus menentang satu ide yang akan kembali membawa Indonesia menjadi semakin gelap ke depannya? Ya sebenarnya sih Soeharto tadi udah disampaikan oleh Bang Dimas gitu ya, banyak sekali rekam jejak berdarah pada saat pemerintahannya di era Orde Baru gitu. Bahkan kalau misalkan kita bisa lihat, setidaknya ada 2 kasus yang hari ini masih menjadi rekam jejak berdarah bagi pemerintahan Soeharto, yaitu pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di era Orde Baru maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Nah, pertama terkait dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, itu Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sudah menetapkan setidaknya ada 9 kasus yang ditetapkan sebagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. Kasus 65, kasus Tanjung Priuk, kasus Salang Sari, penembakan misterius, penghilangan orang secara paksa, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian ada Rumah Gedong dan Posatis juga. Terus ada kasus Mei 98. Sedangkan Jokowi tragedi Kanjuruhan aja ditetapkan sebagai pelanggaran berat HAM kan, jadi masih relatif bersih ya? Atau gimana nih kalau saya jawab di lain waktu? Persis kayak jawaban Jokowi terhadap respon Kanjuruhan. Jokowi sebenarnya sudah tapi belum. Nah itu soal rekam jejak pelanggaran beratnya gitu. Kemudian ya kita tahu gitu bahwa Orde Baru banyak sekali meneteskan darah gitu, banyak sekali korbannya, jutaan bahkan ya di kasus 65 dan kasus-kasus lainnya gitu, dari 65 sampai 98, dari Aceh sampai Papua gitu. Belum lagi juga Soeharto ini tidak hanya menjadi simbol otoritarian Orde Baru, juga menjadi simbol praktik impunitas yang masih mengakar sampai sekarang, atau kekebalan hukum yang kita tahu ya Soeharto dan kroni-kroninya tidak pernah diadili gitu di pengadilan HAM maupun pengadilan HAM ad hoc gitu. Terus juga di zaman Soeharto banyak sekali pemberedelan terhadap kebebasan pers, serikat buruh, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya gitu. Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi juga Soeharto pernah diadili gitu ya, disangkakan kasus korupsi dan sudah pernah ikut persidangan juga, meskipun tahun 2006 Kejaksaan Agung itu menghentikan perkaranya secara sepihak gitu. Ada surat keterangan penghentian perkara gitu di tahun 2006. Tapi akhir kata ya Soeharto tidak pernah dipidana dalam kasus korupsi, tidak membuktikan juga bahwa ya Soeharto tidak benar-benar
bersih dari tindak pidana korupsi. Ya dia juga punya rekam jejak korupsi. Dan bahkan ya terakhir yang paling mengerikan, Soeharto ini juga pernah diberikan ini ya gelar sebagai presiden terkorup abad ke-20 oleh UN ODC atau United Nation on Office Drugs and Crimes gitu bersama Bank Dunia dalam laporan dalam laporan stolen asset gitu. Nah, berdasarkan rekam jejak begitu kan kita bisa mempertanyakan gitu kepada bangsa ini bagaimana bisa gitu seseorang yang punya rekam jejak berdarah merampas nyawa rakyat sebegitu masif kemudian ingin diberikan gelar pahlawan. Dan bagaimana bisa juga seseorang yang kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya maupun kroni-kroninya dan menindas rakyat itu mau diberikan gelar pahlawan. Karena terakhir kan Kejaksaan Agung di tahun 2000 sudah ini ya menyelidiki bahwa setidaknya ada 7 yayasan Soeharto yang kemudian itu juga ada aliran dana gelap dan sewenang-wenang untuk memperkaya diri dan golongannya gitu. Gimana nih teman-teman mereka gelapan tadi dapat data kan bahwa Soeharto sangat parah dan fatal, peringkat pertama tuh, ranking 1 untuk urusan korupsi presiden di tapi abad sebelum 20. ini tadi kan Mas Jali juga udah elaborasi nih soal Nurdin Halid. Aku tertarik nih karena aku juga anak bola juga. Oh, oke. Itu salah satu yang membawa kita ke era kegelapan di sepak bola juga kan, Pak Nurdin Halid. Kayaknya tapi kita satu jiwa banget sama Pak Nurdin Halid. Berarti kan dia mengajukan Soeharto pahlawan di 2004. Iya. Masih hidup dong berarti kan? Iya. Ya apa salahnya? Apa salahnya kita? Kami Jokowi Mengajukan Jokowi bisa juga dong. Spiritnya mirip. Spiritnya mirip. Tapi konteksnya waktu itu belum ada undang-undang yang kemudian dapat menjadi 2009. Iya, belum ada undang-undang yang kemudian melegitimasi bahwa ada kebijakan gelar pahlawan itu harus diberikan kepada orang yang meninggal. Jadi kan lagi-lagi undang-undang bukan halangan untuk Indonesia. Betul. Tabrak-tabrak masuk aja. Tabrak masuk. Dan kalau misalkan Soeharto sudah diberikan predikat sebagai pemimpin terkorup abad ke-20, nah Jokowi baru masuk nominasinya Posisi arti. Baru nominasi. Nah, Baru nominasi kan belum menang. Iya, makanya itu Soeharto nanti dulu itu. Soeharto nanti Kalau kami tetap Soeharto nanti dulu, karena ya itu tadi pertimbangannya terlalu banyak gitu. Sekarang dimulai dari nama jalan dulu mungkin bisa. Nama jalan Nama ya. jalan dulu Kalau pelan-pelan. sebenarnya kan sudah ada kan nama restoran kan. Oh ayam ya. Oh iya. Oh iya. itu kan arti buat Soeharto. Iya, iya. Setan nih. Iya. Nama jalan. Tapi kayak jalan apa ya, Bu? Kayak kalau Cendana sih kayaknya jangan terlalu ikonik, Bu. Terlalu ikonik. Udah ada. Terlalu ikonik. Apa, Bu, kira-kira? Nggak harus ada yang diganti, harus ada yang diganti. Harus ada. Karena Kira-kira apa, Bu? Gini kan. Pak Harto tuh bisa sampai di pembicaraan kali ini tuh adalah bukti kalau mamanya negara ini tuh tidak terlalu peduli lah dengan masalah HAM sebenarnya kan. Masih bisa ada pembicaraan seperti ini. Nah, menurut saya sih langsung jangan ragu aja, maksudnya semakin dipertegas aja gitu loh, di jalannya di mana itu di sekitar istana jadi Pak Harto. Oh, Medan Merdeka Selatan. Apa? Medan Merdeka Selatan. Medan maksudnya. Merdeka Selatan. Utara ya? Tahu lah yang maksudnya yang Utara apa selatan? pokoknya yang biasa buat aksi yang nggak pernah didatengin Pak Jokowi itu lah. Langsung aja depan situ. Jadi langsung simbol tuh Jalan Soeharto gitu. Di Jalan Soeharto di situ tuh. Langsung Step by step dulu ya. step by step itu dulu. Kalau itu ternyata entah gimana caranya masih bisa diterima, boleh kita ngomong lagi. Habis itu. Jadi di situ. Taruhnya maksudnya jadi itu kan juga menunjukkan kalau mamanya ya negara ini langsung nunjukin aja gitu loh. Kami itu sebenarnya sama masalah HAM tuh nggak penting-penting amat gitu loh. Jadi rakyat juga tahu ekspektasinya ke negara tuh seperti apa gitu. Jangan lip service aja ya. Iya, kan. Service punya Jokowi kan. Oh iya dong, kayak gitu kan, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Udah langsung aja gitu loh. Aja Jalan Medan Merdeka itulah yang entah utara atau selatan saya juga nggak tahu. Ya, Diganti pokoknya namanya ya. Diganti kan. Step pertama kalau mau langsung di situ. Menurut saya sih, kami propose langsung di situ. Jangan ragu. jangan ragu. Jadi epic banget tuh ya, Kamisan Langsung. akan setiap Kamis aksi menuntut penuntasan kasus-kasus Soeharto di depan Jalan Soeharto. Nah, iya. Berarti kan poster-poster kalian akan berubah kan? Jalan Soeharto gitu. Iya. Jadi beneran. Konsolidasi di mana? Aduh. Di Jalan Soeharto gitu. Iya, langsung hadapi. Sisi lainnya akan meningkatkan juga partisipasi perlawanan ya. Iya, mungkin kayak gitu. Kan tapi kami hanya memberi saran. Saran aja. Tidak harus dengerin nggak apa-apa. Nggak dengerin nggak apa-apa, juga saran. Biasa kita juga nggak dengerin kan ya kita juga udah terima. APBN aja nggak dapat kan. Kami nggak. Tapi kita nggak ada ego sektoral, tidak ada matahari kembar. Iya. Betul. Ini ada satu kesamaan sebenarnya antara Jokowi sama Soeharto ya. Tadi ngebahas soal KKN, Jen. Walaupun beberapa poin dugaan korupsi Jokowi ini lewat tagar-tagar adili Jokowi segala macam ini belum juga bisa nembus penegakan hukum. Tapi dalam konteks KKN kita juga tahu tadi disebutin keluarga Cendana, sedangkan Jokowi punya tuh dinasti Mulyono kan. Dengan bukti misalnya akhirnya Gibran jadi wakil presiden,
Anwar Usman ketua MK disodorin jadi ipar ya kan. Kemudian Kaisang jadi ketua umum PSI. Gimana pandangan kontras nih melihat dua hal yang juga jadi kesamaan antara Jokowi dan Prabowo? Apakah akhirnya tertarik dengan proposal yang ditawarkan Kementerian Kegelapan untuk Jokowi dulu aja? Karena kan kontras kan kontra Soeharto bukan kontra Jokowi kan? Betul. Iya, Anda jadi kontraj kalau mau. Musuhnya Jelek banget. Iya, Bukan berpotongan ya. Nah, sebenarnya kalau di kilas balik lagi 2020 itu ada salah satu posternya mahasiswa UI itu yang membandingkan ternyata mukanya Jokowi sama mukanya Soeharto itu mirip. College itu ya di College, ya. Jadi itu pun juga sebenarnya secara track record ya sebagai kepala negara juga punya kemiripan gitu. Karena pertama tadi aku ngomongin soal kebijakan yang mirip gitu ya. Zaman Jokowi mulai banyak pembangunan yang ternyata menyengsarakan masyarakat yang pada akhirnya terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, misalnya konflik Rempang tahun 2023, sorry. Lalu betul 7 September. Lalu di zaman Jokowi juga itu ternyata juga ada kasus pelanggaran hak asasi manusia, penembakan terhadap 4 orang pemuda di Papua di distrik Paniai, yang itu juga ternyata diwarnai dengan arogansi aparat keamanan pertahanan gitu ya. Jadi ada kesamaan. Bukan cuma kesamaan muka ya, dan juga kesamaan suku sebagai orang-orang Jawa gitu ya. Masalah karena Dimas juga orang Jawa ya. Orang Jawa gitu ya. Jawa. Tapi juga ada kesamaan bagaimana cara untuk kemudian menancapkan kuku dalam proses pemerintahan yang di Indonesia. Jangan salah, Jokowi juga tahun 2021 itu juga sempat diisukan untuk melanjutkan lagi periode selanjutnya kan, 3 periode kan. Jadi artinya Jokowi dan Soeharto itu punya fitur yang mirip. Orang kalau sudah ada di kursi kekuasaan gitu ya, kekuasaan tertinggi, dia memang lebih nyaman ya. Power tense to corrupt. Jadi dia mungkin cenderung nyaman ya. Dan pada akhirnya menurut kami gitu ya, kesamaan Soeharto dan Jokowi, kita melihat bahwa nuansa-nuansa bahwa negara ini siapapun pemimpinnya sampai sekarang gitu ya, masih abai terhadap pelanggaran hak asasi manusia itu masih besar sekali gitu ya. Dan itu yang sebenarnya menjadi salah satu dilema atau kekhawatiran kita semua, bahwa proses-proses untuk kemudian mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia, bahkan kemudian mengadili kasus-kasus korupsi gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya, di zaman Jokowi pelemahan penegakan hukum terhadap korupsi itu kan juga terjadi tahun 2019 dengan revisi undang-undang KPK gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sepertinya Pak Jokowi ini ngebet banget pengen mirip sama Soeharto. Itu yang kemudian membuat kami merasa bahwa ketika wacana gelar pahlawan Soeharto ini berhembus kembali, itu sama juga kemudian di satu sisi gitu ya, sepertinya nggak layak juga itu diberikan kepada Jokowi. Karena Jokowi ini punya keinginan dalam tanda kutip mungkin kayak semacam ambisi gitu ya.